wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah salat subuh yang dirangkaikan dengan ta'lim pagi Ahad yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, kita senantiasa mengembalikan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengkondisikan kita, memberikan kesempatan, kesehatan, dan terutama nikmatul imani wa nikmatul Islam yang merupakan anugerah dan pemberian tertinggi dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Pada subuh kali ini jamaah sekalian, kita akan mentadabburi satu firman Allah di dalam surah Yunus ayat yang ke-24, yang lagi-lagi ayat yang mengangkat tentang perumpamaan tentang hakikat kehidupan dunia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. إنما sesungguhnya mathalul hayatid dunya. Pada tiga kalimat ini jamaah sekalian, hampir kata mathal, al-hayah, ad-dunya itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Mathal, misal, contoh atau perumpamaan. Al-hayah, kehidupan. Kemudian ad-dunya, dunia. Itu semuanya berasal dari bahasa Al-Quran. Innama mathalul hayatid dunya. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia. Kama in anzalna, adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Kama in anzalnahu minas sama. Jemaah sekalian, perumpamaan itu
mendekatkan. Perumpamaan itu memperjelas, karena dia merupakan sebuah kenyataan yang langsung kita bisa mengalaminya. Ketika Al-Quran mengatakan sesungguhnya kehidupan dunia ini dipermisalkan air hujan yang kami turunkan dari langit, maka mari kita melihat fenomena turunnya air hujan, yang tentu kita tidak perlu untuk mempelajari teorinya, tapi langsung kita melihat kenyataannya. Apa yang terjadi ketika tiba musim hujan? Kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardh. Kemudian air itu menyirami bumi. Apa yang terjadi? Mimma ya'kulun nasu wal an'am. Dari siraman dan guyuran air hujan itu di musim hujan, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, tumbuhlah tanam-tanaman, mimma ya'kulun nasu wal an'am, yang hasilnya adalah tanam-tanaman itu sebahagiannya dinikmati oleh manusia dan sebahagiannya dinikmati oleh hewan-hewan ternak. Memang seperti itu, bahwa salah satu di antara hal yang membuat kita merasa gembira dan berbahagia adalah ketika sudah tiba saatnya untuk kita bercocok tanam. Inilah yang paling dinanti-nantikan oleh orang-orang yang berinteraksi dengan dunia tanaman, pertanian. Sudah lama ya petani-petani kita menunggu kapan datangnya hujan. Iya. Ada tukang kebun di daerah sana. Selama ini dia kerja tukang batu. Begitu masuk musim hujan, saya tanya lagi, bisa dilanjutkan itu pekerjaannya? Bilang tidak bisa lagi, Pak. Ya, sekarang ini sudah musim tanam. Sudah lama kita menanti musim hujan ini. Maka sekarang ini stop ya kerja-kerja bangunan. Ternyata sudah sedemikian lama para petani ini menanti kapan tiba musim hujan, agar supaya mereka bisa bercocok tanam. Maka kehidupan dunia itu dimulai perumpamaannya ketika petani, ketika pemilik kebun, siapa saja yang berkaitan dengan bercocok tanam, itu menanti bagaimana mereka bergembira ketika tiba musim hujan. Berarti saatnya kita bercocok tanam. Ketika bumi ini menumbuhkan tanaman-tanamannya, buah-buahannya, berarti para petani itu adalah orang yang paling merasakan kegembiraan. Gembira menyambut datangnya musim hujan. Yang mana tentu saja hasilnya itu mimma ya'kulun nasu wal an'am. Sebahagiannya dimakan oleh manusia, sebahagiannya dimakan oleh binatang. Yang kalau kita kembangkan
apa yang dimakan oleh manusia ini, inilah yang menjadi sumber penghidupan manusia. Yang pertama, pemilik kebun itu sendiri yang menikmati hasilnya. Yang kedua, dia merupakan alat komoditi yang akan diperdagangkan. Bayangkan di musim hujan itu, ketika panen-panen itu berhasil jamaah sekalian, maka itu bukan hasil yang sedikit. Kita umpamanya kenal Kabupaten Sidrap dengan istilah kota beras. Iya. Saya dulu ketika di pesantren itu, di pesantren Gombara, iya, itu makanan itu dibagikan. Termasuk nasi itu dibagikan. Namanya kita di pesantren serba terbatas. Iya. Kita masih mau makan, iya, cuma dikasih 1 piring. Tidak ada lagi tambahannya. Tapi ada anak saya yang sekolah di pesantren Al-Iman namanya di Sidrap. Iya. Dia cerita sama saya bahwa yang dibatasi itu cuma lauknya saja, ikannya dibatasi, iya. Lauknya dibatasi. Tapi kalau beras katanya di sana itu tidak pernah dibatasi. Mau berapa piring saja. Saya bilang memang karena Sidrap itu kota beras. Jadi sampai santri-santrinya di pesantren itu tidak dibatasi nasinya. Itu adalah merupakan bukti langsung bahwa ketika tiba musim hujan, manusia bercocok tanam, mimma ya'kulun nasu wal an'am. Masya Allah. Masih pengalaman pulang dari Palopo pekan lalu, singgah di Sidrap di warung Palikko. Masya Allah, memang nasinya orang Sidrap itu hampir biar tidak pakai lauk, enak sekali. Apalagi kalau nasi baru, Masya Allah. Dan memang apa itu namanya, panumbonnya itu pokoknya tanpa batas. Ya, tanpa batas. Ya, yang dibatasi itu ya lauknya saja. Inilah salah satu di antara hasil daripada adanya fenomena alam ketika turunnya air hujan itu. Bertambah income masyarakat, bertambah pendapatan masyarakat. Masya Allah. Maka manusia tentu akan berbahagia ketika tiba musim hujan itu. Demikian pula kehidupan manusia ini ketika menikmati kelezatan-kelezatannya, menikmati kedudukan-kedudukannya, menikmati jabatan-jabatannya, menikmati kekuasaan-kekuasaannya, manusia bagaikan tiba musim hujan menikmati seluruh apa yang ada di sekitar. Mimma ya'kulun nasu wal an'amu hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat. Al-Quran menggambarkan ketika tiba musim hujan itu, ternyata bumi itu mencapai puncak keindahannya. Ya. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha. Az-zukhruf itu artinya kemewahan, keindahan, pernak-pernik. Dan ditambah lagi wazayyanat, dan bumi itu berhias. Bumi itu berhias. Apa maksudnya? Bumi itu
sampai pada sampai pada tingkat keindahannya, karena ternyata bumi ini jamaah sekalian, ketika kurang air maka akan gersang bumi ini. Cobalah lihat di musim kemarau, itu gersang juga perasaan itu melihat ya tempat-tempat tersebut. Kita ke kebun mau mati tanaman-tanaman itu, bahkan mungkin taman-taman yang ada di depan rumah kita tidak sesegar di musim hujan. Tapi begitu tiba musim hujan, hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha, bumi ini bagaikan berhias, wazayyanat. Bumi ini diperumpamakan bagaikan berhias. Biasanya yang berhias itu manusia. Ya. Lebih-lebih lagi ya perempuan itu identik dengan berhias. Iya. Maka perempuan ini sebenarnya hampir-hampir bisa dikatakan berhias sepanjang masa itu. Itulah letak ibadahnya perempuan. Selalu berhias di hadapan suaminya. Kenapa? Karena laki-laki ini orang banyak urusannya, terutama di luar rumah. Ketika sudah di luar rumah, pasti akan berhadapan dengan berbagai macam masalah. Dan tidak pernah kita sepi dari masalah ini. Selesai satu masalah ini, ya, mungkin kita anggap alhamdulillah selesai. Baru beberapa saat ada lagi masalah yang kedua, kita selesaikan lagi. Pokoknya bertubi-tubi masalah yang kita hadapi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang bernama wanita, yang suka bersolek, yang suka berhias. Yang laki-laki itu bagaimanapun banyaknya masalah, ketika dia memandang istrinya dan menarik penampilannya karena dia selalu bersolek, maka kalau dia tidak hilang problemanya, paling minimal berkurang rasanya. Inilah wanita yang banyak meraup pahala ketika dipandang oleh suaminya, maka sang suami tersebut berkurang problemanya atau bahkan hilang problemanya. Maka ibu-ibu, ambillah peran ini menghilangkan problema dan masalah dalam keluarga. Ternyata salah satu di antaranya adalah kewajiban untuk berhias. Dan itu salah satu di antara tanda-tanda wanita salihah. Wanita salihah, idza ra'aha, kalau dia laki-laki itu memandang istrinya, dia menyenangkan pandangannya. Dia menyenangkan pandangannya. Jangan sebaliknya. Kita ini tidak punya masalah, tapi ketika kita melihat istri kita muncul masalah, itu berarti kebalikan. Yang Islam menganjurkan wanita ini meredam masalah. Akan tetapi justru yang terjadi adalah menjadi sumber masalah. Kita tidak punya problema di kepala kita, tapi ketika kita melihat kenapa muncul masalah, berarti ini satu hal yang perlu untuk kita jadikan sebagai muhasabah. Bagaimana tentu laki-laki juga punya kewajiban untuk berhias di hadapan istrinya. Jadi bukan cuma perempuan yang dianjurkan berhias di hadapan suaminya, tapi laki-laki juga dianjurkan untuk berhias di hadapan istrinya. Sebagaimana kita laki-laki senang yang indah, yang indah-indah, maka wanita juga lebih identik senang yang indah-indah. Wazayyanat.
Jadi bumi ini berhias dengan sempurna. Maksudnya ketika sudah subur bumi ini dengan segala macam warna-warninya, tanaman-tanaman itu, buah-buahan itu. Bayangkan kalau ada orang yang luas halaman rumahnya, Pak. Dia sempat berkebun di depan rumahnya. Sudah ada taman-tamannya, sudah ada juga buah-buahan yang dia tanam. Iya. Kalau sampai 3 macam. Ada mie rambutannya. Ada mie mangga harum manis. Iya, banyak macamnya. Mangga mana lagi? Iya, ada lagi namanya mangga mana lagi? Iya. Maksudnya kalau habis tambah lagi, mana lagi tuh? Iya. Ada duriannya, pokoknya macam-macam. Kalau itu sempat berbuah, Pak, dan sudah tiba saatnya untuk dipanen, maka rumah yang tadinya ini tidak dilirik oleh banyak orang, saya yakin dan percaya, Pak, kalau ada rumah yang ada mangganya bersusun-susun di situ, ada rambutannya merah, semua ada di situ, itu orang yang tidak bersentuhan betul dirinya dengan fitrah alam itu kalau dia tidak menoleh. Iya. Ya. Jadi orang tidak ada betul perasaan seninya itu kalau di samping itu kanan ada tanaman yang sangat menggoda. Iya. Dia jalan saja kemudian dia tidak menoleh. Iya. Saya pernah ingat dulu di daerah dekat-dekat Malino itu, Pak. Iya. Lagi kencang saya punya motor itu, tiba-tiba di daerah rambutan itu kiri kanan itu saya undur gasnya, saya punya motor untuk sekedar melihat ke kanan dan ke kiri. Maka inilah contoh daripada hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat, sampai bumi itu mencapai puncak keindahannya ketika dia berhias, maksudnya tanam-tanamannya itu sudah menjadi subur sehingga bumi yang tadinya kering, kerontang, ya, itu menjadi menyegarkan perasaan kita. Kita saja yang bukan punya tanaman itu, Pak, ketika kita melihatnya itu senang, ya, memandangnya. Saya kebetulan tinggal di situ di Samata, ya. Di depan rumah saya itu ada itu misi depo bangunan, ya. Oh, ada taman-tamannya, Pak, ada taman-tamannya. Memang, ya, pemiliknya itu membuat taman yang mungkin harga puluhan juta. Ya. Saya sendiri tidak punya taman di depan rumah saya karena, ya, di situ parkir mobil, ya, tidak ada lah untuk taman karena kecil. Ya. Jadi saya biasanya kalau saya tidak pergi ceramah subuh, pulang itu saya mesti lewat situ, Pak. Ya, menyeberang jalan untuk sekedar saya menikmati itu, ya, taman-tamannya misi depo bangunan itu. Ya. Sayangnya ada orang yang tidak punya jiwa seni. Ya. Kenapa kalau subuh-subuh di situ ada sampah-sampah, ada botol-botol orang buang di situ? Saya bilang, kenapa ini orang melakukan yang seperti ini? Ya. Bukan saya punya taman, Pak, tapi saya suka lihat. Itu saya ambil tuh, saya bersihkan itu, baru saya duduk di situ. Coba. Jadi manusia itu memang membutuhkan hiburan lahiriah dan hiburan batiniah. Dan subhanallah, ternyata tanaman-tanaman itu, Pak, ada hubungan emosionalnya dengan manusia yang ada di sekitarnya. Ini bukan ini bukan sebuah teori, tapi ini yang banyak dirasakan oleh sebahagian orang. Kebun, tanaman yang jarang dikunjungi oleh pemiliknya dengan yang sering dikunjungi oleh pemiliknya, itu beda, Pak. Itu beda.
Yang jarang dikunjungi pemiliknya itu biasanya malas berbuah juga. Ya, malas berbuah. Dia cuma mau mangganya berbuah, tapi dia tidak pernah jenguk. Oh, dia lihat mangganya orang, wah, masya Allah, berarti mangga saya juga sudah berbuah di kebun. Datang ke sana tidak berbuah, Pak. Iya. Tapi kebun yang sering diperhatikan, ya, apalagi kalau memang sudah dibersihkan, dipupuk, itu lain lagi. Iya. Dan orang yang cinta tanaman itu memang senang sekali melihat, masya Allah, bagusnya ini mangga ini. Ya. Nah, ada pijakan syar'inya ini, Pak. Ada hadisnya yang saya mau sebutkan. Saya minum dulu. Itu ada mimbar pertamanya Nabi yang terbuat dari pohon kurma. Ya. Tentu saja ini pohon yang sudah mati, ya. Ya, tidak ada kemungkinan untuk dia tumbuh lagi. Karena istilahnya dia sudah diolah. Dia sudah diolah. Nah, mimbar Nabi itu terbuat dari pohon kurma. Ya. Itulah yang dikasih tangga-tangga sedikit ditebak-tebak. Disitulah Nabi naik ketika mau ceramah, mau khutbah. Itulah sejarah pertama mimbar, supaya menonjol, supaya dilihat oleh jamaah. Iya. Nah, ketika mimbar Nabi itu diganti dengan yang lebih modern, yang sudah ada anak tangganya. Ya. Jadi mimbarnya Nabi itu ada 3 anak tangganya, termasuk yang diduduki. Nah, ini lebih 1, 2, 3, 4. Ya. Kalau anak tangganya mimbarnya itu 3 dengan yang diduduki. Nah, ketika diganti mimbar itu menjadi yang lebih modern, ini mimbar yang sudah tidak dipakai oleh Nabi. Nabi bilang ternyata dia menangis terisak-isak sedih karena saya tidak pakai lagi. Iya. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi datang membujuk daripada mimbar yang sudah tidak dipakai itu, dan dia peluk-peluk. Dan dia peluk-peluk layaknya anak kecil dia. Iya, dia mau konaknya, jangan terlalu bersedih, ya. Nah, ini ada permen, ini ada gula-gula, kira-kira seperti itu. Maka Nabi melakukan seperti itu, Pak. Ya, padahal ini adalah benda mati. Ya, dia adalah benda mati. Ya. Apa penjelasan para ulama ketika mensyarah hadis ini? Ketika menjelaskan hadis ini dengan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa yang pertama disyariatkannya untuk sering memeluk orang-orang yang kita cintai. Ya. Jadi jangan sampai kita punya anak, Pak, tidak ada di antara kita itu yang pernah kita peluk-peluk. Ya. Tidak ada hubungan batin. Tidak ada hubungan batin. Ya. Ada anak saya yang perempuan yang sudah SMA. Ya. Saya biasa bercanda. Saya bilang, seingat saya nak, waktu kau masih kecil-kecil dulu, jarang-jarang saya peluk-peluk kau. Bisa enggak saya ganti sekarang? Boleh, gelek-geleknya Abi, mau kita peluk. Ya. Nah, itu contoh bahwa kita, sang ayah ini, perlu menyayangi kita punya anak. Bentuk prakteknya langsung, ya, seringlah dipeluk-peluk anak itu, terutama ketika masih kecil-kecil. Ya. Kita panggil, bagaimana nak, Masya Allah. Iya. Termasuk diantaranya siapa lagi? Yang perlu selalu diingat, jangan karena sudah lama kita sama-sama, umur 60 tahun, tidak pernah lagi. Yaitu mamanya anak-anak. Ya.
mamanya, anak-anak mentang-mentang sudah pada lanjut usia semuanya sudah bisa ranjang. Ya. Ya, walaupun istilahnya mungkin dari sisi hasrat biologis, ya, kebutuhan seksual itu semakin menurun, tapi ya perlu sekali-sekali juga istilahnya kita saling ya paling bernostalgia dengan masa lalu kita. Nah, kata yang mensyarah hadis ini, sedangkan benda mati itu Nabi peluk. Sedangkan benda mati Nabi itu peluk. Yang secara sepintas kita katakan, masa ada perasaannya itu benda mati? Itu Nabi peluk, maka lebih-lebihkan lagi kalau makhluk hidup. Benda mati saja Nabi peluk, apalagi makhluk hidup. Iya. Makanya ada kisahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kalau kita baca itu ayat, salah satu di antara sebab batalnya wudu itu adalah aula mastumun nisa, ketika bersentuhan kulit dengan perempuan. Dalam mazhab Syafi'i itu mereka memahami bahwa bersentuhan kulit dengan perempuan, ya, termasuk dengan istri, itu membatalkan wudu. Tapi ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi pernah sudah siap pergi sholat, berarti sudah selesai wudu, sudah selesai bersuci, sudah pakai pakaian bersihnya. Tiba-tiba ada Aisyah di situ. Nabi pergi cium Aisyah, baru pergi masjid, dan dia tidak berwudu. Tidak berwudu. Dianalisa perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan karena kaitan beliau naik nafsunya, akan tetapi sekedar ingin menjelaskan bahwa kita dalam rumah tangga itu tetap harus memelihara yang namanya mawaddah, ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, apa itu? Samawa, ya. Iya. Kita harus memelihara suasana yang seperti itu. Kalau kita lihat, apa kepentingannya lagi orang sudah mau sholat, seakan-akan kita katakan, ya, tidak usah dilakukan itu dulu ya Rasulullah, nanti setelah selesai sholat, ya, lakukan itu. Tapi untuk membuktikan bahwa Nabi saat mau pergi ibadah dan masalah ini ada khilaf, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berwudu. Berarti aula mastumun nisa itu tidak bisa difahami dengan satu pendapat. Artinya ada sebahagian ulama yang memandang kalau dia dapat menahan nafsunya, maka itu tidak membatalkan wudu. Sebagaimana ada dua orang di zaman Nabi ketika bulan Ramadan, yang satu meminta izin untuk mencium istrinya, Nabi izinkan. Yang satu meminta izin untuk mencium istrinya, Nabi tidak izinkan. Analisanya para ulama, diteliti lagi itu orang yang pertama yang datang, yang diizinkan. Kemudian orang yang kedua yang datang itu, apa keadaannya? Ternyata yang pertama itu dibolehkan karena ini orang sudah lanjut usia. Orang sudah lanjut usia. Biasanya kalau sudah lanjut usia itu, ya artinya tidak sama semangatnya lah ketika masih pengantin baru. Maka dibolehkan karena dari sisi syahwat aman. Nah, itu analisanya. Adapun yang kedua ini tidak boleh, padahal dengan objek yang sama, ternyata ini adalah pasangan baru. Yang dikhawatirkan ketika dia melakukan itu bisa membatalkan puasanya. Ketika masuk yang inti, berat, karena dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maka itu dari sisi fikihnya. Baik. Kemudian lanjutan ayat itu mengatakan, wa dhanna ahluha
annahum qadiruna 'alaiha. Saya rasa semua pemilik kebun, pemilik tanaman, pemilik sawah, ketika sudah melihat daripada tanamannya itu sudah tiba saatnya untuk dipanen, tapi belum dia panen pada hari itu. Umpamanya pemilik sawah yang sudah menguning padinya, Pak, dia jalan-jalan ke sawah itu, mutar-mutar di pematang itu, Masya Allah. Katanya puncak kebahagiaannya seorang petani itu, ternyata di saat menjelang panen, kemudian dia mengelilingi itu sawahnya itu. Disitulah berbunga-bunga hatinya seorang petani. Masya Allah. Begitu juga pemilik kebun. Ketika sudah melihat tanamannya itu sudah layak panen. Ya. Ya. Tanya, kira-kira berapa ini? Kira-kira berapa ton ini? Umpamanya pemilik cengkeh, pemilik coklat. Sudah bisa diperkirakan berdasarkan pengalaman. Oh, kayaknya ada bisa sekitar 2 ton ini, 3 ton ini. Bayangkan kalau 1 ton dengan harga 100.000 saja, Pak. Berapa itu, Pak Ismail? 100 juta. Di kampung saya itu, di Palopo itu, ya ada orang yang bisa sampai dapat 3 ton, Pak. Ya. Di musim panen itu. Ketika dia sudah dapat memperkirakan, ya, maka muncul daftar keinginannya. Oh, berarti 300 juta. Ya. Belum dia panen, semua sudah ada daftar keinginan. Oh, berarti saya mau beli mobil. Oh, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Begitu. Ya, begitu manusia itu, Pak. Ya. Belum di tangan uang, ya, ternyata sudah minus itu. Karena terlalu banyak keinginannya. Bukan daftar kebutuhan, tapi daftar keinginan. Daftar keinginan. Nah, Allah bilang, wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Pemiliknya sudah memperkirakan bahwa dia menguasai daripada apa yang ada di depan matanya itu. Maksudnya sebentar lagi akan panen. Iya. Bayangkan kalau itu tambak, ya, empang, yang pemiliknya sudah melihat itu tambak ikan bulu, Masya Allah, besar-besar ikan bulunya. Ya, sudah banyak pedagang yang datang tawar. Ya, bagaimana Pak? Per ekor, ya, 5.000. Ya, ada yang berikutnya. Bagaimana kalau saya 5,5? Pokoknya saya ambil semua itu. Ya, ada yang datang. Bagaimana kalau saya 6.000 Pak? Bilang belum saya tahan dulu. Ataha amruna lailan au naharan. Tiba-tiba saja musibah datang di malam hari. Ya, datang banjir di malam hari. Padahal tadi siang ini sudah beberapa orang yang datang menawar. Iya, beda-beda tipis, beda 500, tapi kali 1 ton. Iya. Itu kadang-kadang orang begitu. Iya. Macam-macam itu. Iya. Ada apa namanya? Saya baru-baru beli mobil, Pak. Tapi mobil ini, ya, bukan seperti mobilnya bapak-bapak. Ya. Saya belikan itu mobil 20 juta. 20 juta karena ini mobil lama, mopok, tidak jalan-jalan lagi. Orangnya mungkin kayak seperti bilang, yang penting tidak kuliah. Ada orang yang bilang, ada mobil di sana murah Ustaz. Pokoknya mungkin akinya saja yang rusak apanya, saya datang. Oh, panggil mekanik, apa namanya itu? Ya, yang tukang mesin. Saya suruh lihat-lihat, bagaimana mesinnya? Masih bagus mesinnya nih Pak. Oh, masih bagus mesinnya. Ya, akhirnya diambilkan aki. Ternyata bunyi. Dia pakai anak saya. Masya Allah. Nah, bilang itu yang datang. Jangan kita usah. Nanti berubah orangnya cepat kalau kalau dia lihat jalan nanti berubah orangnya. Kalau begitu cepat-cepat. Ya. Saya langsung bayar itu Pak. Ya. Sekarang ini, ya, menurut tukang bengkel, ini kalau mau jual 30 juta, saya beli 30 juta ini. Untung 10 juta. Saya bilang, Masya Allah.
Kira-kira seperti itulah gambaran tentang kehidupan dunia ini. Manusia itu ketika melihat hasilnya berbunga-bunga hatinya. Jadi petani berbunga-bunga hatinya, pemilik tambak berbunga-bunga hatinya, petani cengkeh berbunga-bunga hatinya, ya. Orang yang baru beli mobil 20 juta tiba-tiba sudah mau 30 juta berbunga-bunga hatinya. Berbunga-bunga hati kita semuanya. Tapi Allah bilang ataha amruna lailan aw naharan, tiba-tiba saja musibah pada malam hari itu datang. Datang banjir kah, datang tsunami kah? Faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams. Faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams. Kami jadikan tanaman itu yang tadi siang itu sudah layak panen, karena datang musibah pada malam harinya, kami jadikan tanaman itu bagaikan tanaman yang habis disabit, ka'an lam taghna bil amsi, seakan-akan tidak pernah ada kemarin. Maksudnya tidak ada bekasnya, Pak. Tidak ada bekasnya. Ya. Itu kita lihat kalau habis tsunami, Pak. Ya. Saya ya sekitar 2 tahun lalu kalau tidak salah dari Palu itu, ya. Ada orang yang ajak saya jalan-jalan pergi ke tempat-tempat yang bekas ya tsunami itu beberapa tahun lalu di Palu itu, Pak. Dia bilang di sini dulu ini perumahan di sini. Ya. Di sini dulu adalah hutan-hutan kota. Ya. Pada waktu saya diajak jalan-jalan itu, Pak, ini persis yang disebutkan oleh ayat. Faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams. Kami jadikan rata dengan tanah, tidak ada bekasnya bahwa tempat itu adalah perumahan dulu. Tempat itu adalah perumahan mewah di situ. Faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams. Maka semua manusia akan bercita-cita. Ya, akan bercita-cita. Pertama, bagaimana caranya? Ya, berusaha menerobos. Kandas, pindah pada opsi yang lain. Kandas, pindah pada opsi yang lain. Ya, selesai 1 periode, mudah-mudahan bisa lolos. Alhamdulillah, lolos 2 periode. Setelah mau habis 2 periode, masih mau, bagaimana caranya ini? Mau merencanakan 3 periode, ternyata kandas. Kandas, bagaimana caranya? Oh, ada yang bisa dikasih maju. Kasih maju menantu, kasih maju mertua, kasih maju anak. Berbunga-bunga hatinya semua orang, Pak. Berbunga-bunga hatinya. Sudah lolos jadi capres, jadi cawapres. Tinggal hitung-hitung, oh begini kali-kalinya, begini kali-kalinya. Semua kalau Allah menginginkan, Pak. Kalau Allah menginginkan, apalagi ketika itu didapatkan dengan cara yang zalim, dengan cara bentuk penipuan, dengan karena ada hak pada seorang yang memegang kebijakan itu. Ingat ayat ini, Pak. Ketika sudah berbunga-bunga hatinya, 1 kali putaran, ya kan begitu. Tapi ayat mengatakan, faja'alnaha hasidan. Ataha amruna lailan aw naharan, tiba-tiba saja datang musibah. Ya, kita tidak tahu apa musibah itu. Bagi orang yang berbuat zalim itu. Apalagi yang dizalimi ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa terjadi ataha amruna lailan aw naharan faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun. Begitulah kami menjelaskan kemahakuasaan kami, tanda-tanda ayat-ayat kami bagi orang-orang yang mau berfikir. Nah, ayat ini memberikan sebuah penggambaran kepada kita bahwa manusia terhadap kehidupan dunia ini memang tidak pernah mencapai klimaksnya. Seperti hadis Nabi yang mengatakan, "Lau anna libni adama wadiyan min dhahabin latamanna alwadiyan." Andaikan manusia itu diberikan lembah emas, maka dia bercita-cita untuk mencukupkan 2 lembah emas. Ya. Itu 2 lembah emas. Ya. Kita mengatakan, apa itu kalau mau 2 lembah emas?
Itu sama saja, Pak. Ya. Kan tidak ada yang target di sini yang punya lembah emas, ya. Yang punya mungkin 5 gram, ya. Coba yang punya 5 gram, pasti mau, ya. Anda kan bisa cukup 6 gram, ya. Yang 6 gram Anda kan bisa bertambah-tambah lagi. Yang punya 1 kilo, Anda kan bisa 2 kilo, ya. Yang menguasai tanah 1 hektar, Anda kan bisa 2 hektar. Ya. Ternyata ada orang yang memiliki tanah di negeri ini, Pak, berjuta-juta hektar. Bisa dibayangkan itu. Berhentikah sampai di situ? Tidak berhenti. Inilah yang digambarkan oleh ayat ini. Ketika manusia ini terus-terus dalam obsesinya, tidak akan pernah berhenti, maka salah satu di antara dua kemungkinan, apakah dia yang akan ditinggalkan atau dia yang akan meninggalkan. Dia yang akan ditinggalkan seperti disebutkan dalam ayat ini. Faja'alnaha hasidan ka'allam taghna bil ams. Ada orang, ya, ini bukan mendoakan, ya, semoga itu tidak terjadi. Tapi contoh saja. Bertahun-tahun dia mengumpulkan aset. Ya, mungkin dari uang receh-receh itu sampai dia bisa membangun rumah yang mewah. Bahkan ratusan juta, bahkan miliaran, Pak. Masya Allah. Saya kemarin pulang khutbah Jumat di Desirua, melewati, ya, rumah, ya. Namanya kita ini suka cuci-cuci mata, Pak. Ya. Begitu lewat, ya, ada rumah yang pagarnya saja, saya bilang sama anak saya, ini pagarnya, ini rumah, ya, masih lebih mahal dibandingkan dengan rumah kita. Baru pagarnya, ya, masih lebih mahal. Ya. Jadi manusia itu selalu berobsesi. Ataha amrun lailan unhar. Tiba-tiba saja datang musibah itu. Apa contohnya musibah itu yang selalu terjadi? Ya. Musibah kebakaran. Musibah kebakaran. Coba bayangkan itu, Pak. Bertahun-tahun pemiliknya kesian menabung itu. Dia bangun sedikit demi sedikit. Tiba-tiba rata dengan tanah, dilahap si jago merah. Berarti dia yang duluan pergi. Atau sebaliknya, semakin menjadi-jadi daripada aset-aset itu, tapi ternyata dia yang dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita melihat sebuah proyek. Wih, Masya Allah, bagusnya ini proyek ini. Jalan terus. Tapi setelah kita lewat di situ, ya, sudah berapa bulan? Kenapa tidak bertambah ini proyek ini? Kenapa tidak bertingkat lagi? Kayak seperti bangunan mati begitu. Oh, ternyata usut punya usut. Oh, tidak lanjut lagi itu, Pak. Karena sudah meninggal orangnya. Sudah meninggal orangnya. Iya. Ada, saya lihat di daerah sana itu, Pak. Ya, ada satu, apa namanya itu? Satu lokasi. Itu Masya Allah. Ada semua alat-alat berat di situ, Pak. Itu mobil truk yang besar, apa namanya itu? Orang bilang mobil Toronto. Yang berapa? Ya. Yang minimal 6 ban. 4 bannya di belakang, 2 di depan. Ada yang 8 ban. Masya Allah, kalau saya lewat di situ ada semua alat-alat berat itu. Sibuk pekerja-pekerjanya di siang hari, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Ya. Sekalinya saya lewat suatu saat di situ, Pak. Itu masih banyak di situ, tapi nampak tidak ada kegiatan, tidak ada aktivitas proyek di situ. Nah, ini saya tidak mengarang-arang, saya lihat betul. Saya tanya itu orang kampung di situ, namanya Limbon. Itu kenapa itu tidak ada lagi kegiatan proyek di situ? Dia bilang bulan lalu meninggal orangnya, Ustaz. Iya. Dia cuma tiba-tiba sakit ulu hatinya katanya, diantar ke rumah sakit, tidak pulang. Ya. Jadi terbengkalai itu aset miliaran. Ya. Jadi kehidupan dunia ini, apakah kita yang meninggalkan atau kita yang ditinggalkan? Iya. Atau sama-sama pergi. Nah, ada opsi yang kedua, yang ketiga, sama-sama pergi. Bagaimana contohnya sama-sama pergi? Orang yang rumahnya di pinggir sungai.
Tiba-tiba datang banjir, bukan hanya rumahnya yang dibawa oleh banjir, sama-sama dengan rumahnya pergi. Nah, maka itu opsi yang ketiga. Apakah Islam itu melarang kita kaya? Oh, tidak. Bagaimana caranya kita bisa berzakat, Pak, kalau kita tidak punya harta? Bagaimana caranya kita mau pergi umrah, mau pergi haji, kalau tidak punya harta? Begitu banyak ayat-ayat, hadis-hadis yang tidak terhitung menyuruh kita wa anfiqu mimma razaqnakum. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu tentu saja bagi orang yang punya harta. Maka kata seorang kiai menasihati santri-santrinya, wahai anak-anakku, tidak usah kamu berdoa agar supaya menjadi orang yang kaya. Tidak usah katanya berdoa. Kalau tidak salah ini kiainya pesantren Gontor. Tidak usah kamu berdoa, jadikan aku orang yang kaya Allah. Tapi berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan aku ya Allah orang yang paling banyak berzakat dan paling banyak berinfak. Paling banyak berzakat dan paling banyak berinfak. Oh, saya analisa, bagus juga ini diikuti. Karena betul, tidak semua orang yang kaya itu berzakat dan berinfak. Tidak semua. Tapi kalau orang banyak berzakat, banyak berinfak, pasti adalah orang kaya. Iya. Ada orang di bilangan Hertasting itu, katanya developer, Pak. Iya. Saya perlu untuk mengetahui itu jadi bahan ceramah. Ini beliau ini developer bergerak di bidang rumah subsidi. Rumah subsidi. Ini katanya beliau ini, Masya Allah, sudah entah berapa orang yang dia sudah kasih umrah, Pak. Dan caranya kasih umrah orang unik, Pak. Unik. Karena dia cuma jalan-jalan kemana, lihat orang, tiba-tiba dia bilang, ada paspor tak, Pak? Bilang, ya untuk apa paspor? Bilang, mau ki umrah? Siapa yang tidak mau umrah? Langsung disuruh urus paspor, Pak. Iya. Tidak boleh juga kita datang minta, bilang, bisa kita kasih umrah kapan? Tidak mau juga. Pokoknya terserah dia. Boleh, saya susah juga ini anunya. Syaratnya nih karena ya pilihan ganda ABCD. Ya. Nah, dapatlah itu imamnya Masjid Cengho, Ustadz Yunus namanya. Dia lah yang ceritakan ke saya. Ya, tahun lalu dia pergi umrah. Ini beliau yang umrahkan. Dia tidak kenal itu beliau. Tiba-tiba habis sholat, karena sering sholat subuh di Masjid Cengho, dia datang sama Ustadz Yunus ini. Ustaz, ada paspor tak? Bilang, iya, tidak ada Pak. Karena saya ini belum pernah ke luar negeri. Dia bilang, urus ki paspor Ustaz. Iya. Kalau siap di umrah, siapa yang tidak mau umrah? Akhirnya dia pulang kembali ke rumahnya. Iya. Hari itu langsung pokoknya dia tinggalkan pekerjaan yang lain, pokoknya fokus mengurus paspor pada hari itu. Kaget istrinya. Istrinya tahu. Iya. Namanya imam masjid, Pak. Iya. Berapa kira-kira tabungannya kalau imam masjid? Kecuali kalau imam masjid dan pedagang juga ya. Tapi kalau cuma imam masjid ya, berapa kasihan dia punya tunjangan. Ya. Akhirnya betul diumrahkan, dikasih lagi uang 3 juta masing-masing setiap orang yang pergi itu. Sudah dikasih umrah, dikasih lagi uang saku 3 juta. Iya. Ada juga katanya, masih cerita tentang developer ini, dari sang ustadz ini, itu ditawari. Bilang, Pak, ya, mau pergi umrah. Iya. Ini orang yang ditawari umrah, Pak. Apa dia bilang? Bisakah itu diuangkan saja, Pak? Tidak dapat dua-duanya. Coba bayangkan manusia itu namanya materi, Pak. Masya Allah. Tidak dapat dua-duanya. Tidak dikasih umrah, tidak dikasih uang. Bodohnya ini orang. Ya. Mau dikasih umrah, minta diuangkan. Tidak dapat. Ya. Masih sang bapak Pak Haji ini. Di daerah Sungguh Minasa katanya, Pak. Itu
Dia bagi-bagi rumah, 5 biji dia bagi-bagi rumah itu. Ya. Bukan 5 bungkus sembako. Kalau 5 bungkus sembako, iya. 5 biji rumah, Pak. Ya, rumah 5 biji saja. Dia bagi-bagikan kepada orang-orang yang dianggap ya kurang mampu. Yang sudah menikah dan belum ada rumahnya. Ya. Maka yang belum punya rumah, ya, jangkik menikah karena niatnya itu mungkin dia tidak kasih kalau dia tahu bilang menikah ini gara-gara mau dapat rumah. Karena contohnya tadi itu. Masya Allah. Developer yang lain cerita tentang beliau ini katanya. Ya. Saya juga tidak ingat namanya beliau, tapi saya pernah ketemu beliau itu. Dia minum kopi di Cengho. Itu developer yang lain cerita. Bilang itulah Pak Haji itu katanya itu. Ya, kalau dia buat perumahan, dia bebaskan lahan. Terus dia buat itu set plan-nya, dia buat gambarnya rumahnya begini-begini. Baru gambar sudah habis. Kita katanya developer ini sudah ada rumahnya, susah laku. Saya bilang itulah contohnya orang yang Nabi bilang ma naqasa malun min sadaqah. Tidak akan pernah kekurangan harta orang yang rajin sedekah. Ya, tidak akan pernah kekurangan harta yang rajin sedekah. Maka kita mulai, ya. Artinya jangan langsung pulang ke rumah bilang, rumah kita mau kita mau sumbangkan. Jangan dulu. Ya, apalagi kalau cuma satu rumahnya, Pak. Mulai yang kecil-kecil dulu. Mulai yang kecil-kecil. Ya, musim-musim apakah sekarang? Musim lansat, musim rambutan, musim mangga. Itu yang kita beli dulu, yang kecil-kecil. Ya, beli 1 kilo, 2 kilo, bagi-bagi. Mulai dari yang kecil-kecil. Ya. Nah, suatu saat yang kita bagi-bagi rumah, bagi-bagi mobil. Masya Allah, kalau Allah melihat bahwa kita adalah orang yang jujur, Allah akan melapangkan dada kita. Dan Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini sebagai sebuah ambisi yang memasukkan ke dalam hati kami. Allahumma la taj'alid dunya fi qulubina waj'alha fi aidina. Ya Allah, jangan engkau masukkan dunia itu ke dalam hati kami, akan tetapi jadikan dunia itu cukup di tangan-tangan kami. Jangan masuk ke dalam hati-hati kita. Karena kalau masuk ke dalam hati kita ini namanya harta, Pak. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia sangat cinta yang namanya harta. Gara-gara harta, gara-gara aset itu, akhirnya kita justru tidak menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di musim hujan ini, Pak. Kalau selama ini kita pergi ke masjid pakai motor, ya, jaraknya mungkin 200 meter, ya pakai motor. Tiba masanya musim hujan, kita cuci motor kita cuci kita punya mobil. Ya. Habis dilap-lap, dikasih lagi pengharum itu, Pak. Ya. Tiba saatnya untuk kita pergi ke masjid, tiba-tiba hujan. Akhirnya kita berpikir, ini baru-baru dicuci di mobil. Kalau dipakai ke masjid, ya kotor lagi. Ya. Maka mungkin ada orang gara-gara dia sayangnya kepada kendaraan yang baru saja dicuci. Ya. Apalagi kalau dikasih masuk di pencucian mobil bayar 50.000. Lebih berpikir lagi. Ya. Akhirnya tidak pergi ke masjid. Dia bilang untuk sementara tidak usah pergi ke masjid. Ya. Karena kotor lagi mobil, kotor lagi kendaraan. Ya. Saya kemarin, Pak, habis cuci mobil. Ya. Ya. Belum asar, hujan lagi. Tidak apa-apa, pakai saja. Ya. Pakai pergi Mukernas. Ya, jadi saya ini dari Sudiang, Pak, ke sini. Ya. Karena Ustaz Ismail, ya, telepon langsung saya bilang, mudah-mudahan ya saya bisa datang. Ya. Ini nanti mau ke sana lagi. Insya Allah. Jadi biarkan kita pakai itu semuanya, apapun keadaannya, yang penting fisabilillah. Kalau dia mau kotor, ya itu namanya kotor fisabilillah. Ya, kotor di jalan Allah, itu semuanya berpahala insya Allah. Ya, jadi
yang namanya berkorban itu memang membutuhkan latihan, Pak. Membutuhkan latihan. Tidak mudah itu namanya berkorban. Membutuhkan latihan. Iya. Ada celengan yang lewat depan kita. Iya. Kalau kita kasih begini, seakan-akan mengatakan, Alhamdulillah tidak ada jiwa yang kubawa. Berarti tidak jadi menyumbang. Gembirakah kita pada saat itu atau sedih? Kalau kita sedih, berarti Alhamdulillah. Tapi kalau kita gembira, berarti kita yang paling tahu tentang diri kita. Kualitas keimanan kita. Iya. Karena paling tidak enak itu, Pak, kalau ada dompet besar di depan kita, ada celengan yang lewat. Iya. Masa ada dompetmu kau tidak buka-buka biar mami 5.000 rupiah tidak mau? Iya. Tapi kalau tidak ada, ya memang tidak ada. Bagaimana saya mau menyumbang? Akhirnya kita merasa, selamat saya. Padahal itu sesungguhnya peluang-peluang bagi kita. Maka buka dompet itu, buka saku itu, iya, ambil, iya. Dan puncaknya ujian itu ketika kita memberikannya dalam keadaan kita tidak tahu berapa nominalnya. Ya, ternyata setelah lewat daripada celengan itu, oh ternyata uang merah yang kita masukkan tadi itu. Ya, Alhamdulillah. Dengan izin Allah. Allah tuntun saya untuk memberikan yang terbaik. Ataukah kita akan berlama-lama mencari mana yang paling kecil nominalnya? Akhirnya itu yang kita masukkan. Dan Alhamdulillah, tapi lebih baik ada ya daripada tidak ada. Cuma maksud saya, innan nafsa, sesungguhnya juga ini lihubbil khairil syadid, sangat cinta yang namanya harta. Sangat cinta yang namanya kehidupan. Coba yang namanya kehidupan itu. Orang sudah lanjut usia. Ya, orang tua kita sudah lanjut usia. 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Ya. Itu masih terus saja berobat, mudah-mudahan masih bisa hidup satu hari. Ya. Mudah-mudahan bisa hidup satu hari. Berusaha untuk menjaga kesehatan, mudah-mudahan masih bisa hidup. Padahal sesungguhnya kehidupan dunia ini akan berakhir seperti apa yang digambarkan dalam ayat ini. Wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amrun lailan aw naharan faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.